Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Islamia. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum algoritma pemrograman nomor 1, yaitu program mencari atau mengecek sebuah kata, apakah kata itu sebuah kata palindrom atau bukan. Kata palindrom itu kata yang dibalik dia tuh tetap sama. Misalkan kata itu dibalik tetap tulisannya katakan. Nah, terus juga mengecek jumlah string atau jumlah huruf di kata tersebut. Terus juga membuat atau mengecek jumlah huruf vokal di kata tersebut dan membuat segitiga siku-siku dari jumlah huruf vokal yang terdapat pada sebuah kata itu. Di sini ada program C++ nya itu ada input IOStream itu untuk memanggil fungsi library untuk input dan output ya. Terus ada using namespace std itu tuh untuk supaya tidak perlu lagi menulis std di cout dan cin-nya tuh. Terus ada in main itu tuh untuk fungsi utama programnya. Terus ada huruf awal untuk menandakan awal program utama. Terus ada char kata dengan indeks 100 di mana array karakter untuk menyimpan kata dari usernya itu, menyimpan variabel kata dari user itu memiliki maksimal 100 huruf ya karena indeksnya di sini 100. Terus ada in panjang itu diinisiasi dengan 0. Kenapa diinisiasi dengan 0? Karena panjang kata itu dimulai atau dihitung dari 0 kan. Terus vokal juga 0 atau huruf vokal juga dihitung dari mulai dari 0 kan. Ada atau tidak huruf vokalnya. Terus ada palindrom. Di sini palindrom itu menandakan apakah sebuah kata itu palindrom atau bukan. Jadi di sini palindromnya itu dibuat sama dengan satu. Nah, kalau palindrom satu berarti katanya itu palindrom. Tapi kalau palindromnya 0 berarti katanya bukan palindrom. Di sini ada cout masukkan kata. Nah, kata yang kita masukin di cout ini bakalan kesimpan ke variabel in atau variabel kata. Terus di sini tuh ada while kata dengan indeks panjang. Nah, itu untuk perulangan yang tuh bakalan berjalan selama karakter masih ada atau karakter pada indeks panjang itu masih ada. Maka dia kalau misalkan masih ada, dia bakalan ke panjang plus plus. Misalkan nih, kita ada katanya tuh katak kayak kataku tadi. Kan panjang tuh dimulai dari nol ya. Nah, kan kata-kata tuh. Katak tuh ada 5 huruf. Dan 5 huruf tuh ada kan arah itu indeksnya dimulai dari nol kan. Nah, dia cek dulu apakah kata panjangnya tuh kata sembunyian panjang. Iya kan. Nah, maka plus plus dan itu kayak kalian cek sampai 5 kata. Kalau udah 5, dia bakal berhenti. Jadi jumlahnya tuh ada 5 gitu. Jumlah huruf di kata-kata tadi. Terus di sini tuh ada cout panjang string itu tuh buat menampilin panjang stringnya nanti. Panjang string tuh jumlah huruf ya. Nah, dari variabel panjang, variabel ini kan yang udah kita sebutin tadi. Terus ada cout kata terbalik itu tuh buat apa ya? Buat nampilin dia tuh palindrom atau bukan. Kalau palindrom kan kalau dibalik dia bakalan tetap sama katanya. Terus ada perulangan for in i sama dengan panjang kurang satu selama dia bakal menjalani ini selama itu lebih besar atau sama dengan 0 dan dia tuh bakalan i min min. Kalau misalkan memenuhi dia bakal ngecetak kata dengan indeks i dengan isinya tuh indeks i lalu mengambil karakter dari belakang sehingga kata menjadi terbalik gitu karena kan ini i min min jadi itu dia dari yang terbalik atau dari yang terakhir bukan dari yang terakhir sih dari yang terkecil. Mm-mm. Ehm, Misalkan tuh seperti itu terus tuh di sini ada kalau misalkan dia tidak terpenuhi lagi dia bakalan cout and line. Cout and line tuh untuk mencetak paragrafnya ya untuk mencetak paragrafnya.
Terus tuh di sini ada perulangan lagi di mana ini tuh sama dengan 0 selama i itu eh, kurang dari kurang dari panjang dibagi dua, itu bukan i plus plus. Kenapa i plus plus? Itu tuh untuk ini tuh untuk memeriksa huruf depan dan belakang sampai kata yang di tengah itu tuh sama atau enggak. Kan kalau misalkan palindrom tuh hurufnya tuh harus sama kan. Misalkan huruf P sama huruf M itu harus sama, A sama O harus sama, L sama R harus sama, I sama D harus sama. Nah, yang di tengah kan kalau ganjil nggak usah dicek gitu. Makanya di sini pakai I lebih kecil panjang dibagi dua kan. Karena kita cek dari angka depan sampai angka belakang itu. Terus di sini ada pernyataan kondisi, pernyataan kondisi if di mana kata dengan indeks i itu tidak selama kata indeks i itu tidak sama dengan kata indeks panjang dikurang satu dikurang i, maka dia bakal cetak palindrom sama dengan 0. Yang dimana aku bilang tadi, kalau palindrom itu tidak sama dengan 0, maka dia tuh bukan termasuk palindrom, bukan termasuk kata palindrom. Nah, di sini kalau misalkan dia tidak memenuhi kondisi ini, dia dia keluar lagi kalau misalkan i-nya tuh tidak memenuhi atau i-nya tuh tidak lebih kecil dari panjang dibagi dua. Dia bakalan keluar dari sini dan masuk ke perulangan, bukan perulangan pernyataan kondisi lagi, keluar dari perulangan for masuk pernyataan kondisi. Gimana kalau misalkan katanya palindrom tadi, kita bakalan cek atau cek huruf vokalnya ada berapa di kata palindrom tersebut. Dimana di sini ada si out kata palindrom kan. Nah, di sini ada perulangan di mana in i itu sama dengan 0, selama i itu kurang dari panjang, maka i plus plus. Nah, di mana eh, di sini tuh kita bakalan memeriksa satu-satu hurufnya itu apakah ada apakah ada huruf a kecil, i kecil, u kecil, e kecil, o kecil, a besar, i kecil, u besar, I besar, U besar, E besar, O besar. Nah, apakah dalam sebuah kata itu terdapat huruf vokal A, I, U, E, O kan? Nah, kalau misalkan ada huruf vokal yang terdapat, maka huruf vokalnya itu bakalan jumlah dari huruf vokalnya itu bakalan bertambah. Kalau misalkan ada nih huruf vokalnya nih, A, dia bakalan bertambah lagi huruf vokal selanjutnya. Terus cek lagi ada tidak, tambahin lagi gitu kan. Terus ada si out jumlah huruf vokal. Nah, jumlah huruf vokal itu dari variabel vokal nih. Juga vokal plus plus, makanya dia ngecetak vokal kan pertambahan kan jumlahnya. Terus di sini ada segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini kita cetak dari hasil jumlah huruf vokal, di mana di sini ada perulangan itu integer i itu sama dengan satu selama i itu kurang dari atau sama dengan vokal i plus plus, di mana di sini juga ada perulangan lagi next for ya, mana selama J itu sama dengan satu, maka J itu kurang dari sama dengan I. Dia bakal ngecetak bintang. Bintang ke samping-samping gitu kan. Nah, kalau misalkan si perulangan J ini, for J sama dengan satu tidak terpenuhi, dia bakalan NL atau ke baris berikutnya. Jadi, kayak ini tuh untuk setiap baris tuh, itu untuk kolomnya gitu. Baris tuh ke samping ya. Ya, kalau udah gak memenuhi, dia bakal ke bawah, si on NL gitu kan. Terus kalau misalkan selama ini masih terpenuhi, dia bakal jalanin terus. Tapi kalau tidak terpenuhi, kan dia jalanin terus J plus plus. Nah, kalau udah tidak memenuhi lagi, dia bakalan I plus plus terus ke perulangan ini. Perulangan I yang awal, perulangan utama. Kalau misalkan tidak terpenuhi lagi, barulah dia bakal si out dari bilangan ganjil atau dari bilangan ganjil. Nah, di sini tuh di mana G itu sama dengan satu. Kenapa sih G sama dengan satu? Karena bilangan ganjil pertama itu ya sama dengan satu gitu. Terus dan di sini ada for i itu for integer i sama dengan 0 selama i itu kurang dari vokal maka i plus plus. Gimana kalau misalkan pernyataan bukan pernyataan perulangan ini terpenuhi selama i-nya kurang dari vokal, maka dia bakal cetak G sama spasi ya.
spasi ini biar tidak berdekatan dengan pertumbuhan huruf-huruf angka-angka ganjilnya gitu dari sini kan gitu kan satu kan ulang-ulang lagi i plus plus i plus i plus plus i plus plus kan. Kenapa di sini G itu tuh sama dengan G plus 2? Kenapa? Karena di sini tuh dia kita tuh nambahin dua di setiap apa ya? Nambahin dua di setiap bilangan ganjil karena di sini dimulai dari nol. Bilangan ganjil kan periklan dua dari satu nih. Kan satu tambah dua itu tiga, gitu dua lima. Makanya di sini tambah dua. Nah kalau misalkan tidak memenuhi, nih kan tadi tuh ada if ya paling dalam sama satu. Kalau tidak memenuhi maka dia dia bakal nggak else di mana katanya itu bukan palindrom terus langsung ketik saja n atau mengakhiri program. Ini aku bakalan coba jalanin programnya. Main lama ya bentar. Wah lama banget. Di sini misalkan aku input apa ya, masukkan kata, misalkan di sini aku input, bentar aku zoom dulu ya biar aku zoom. Input oke, input katanya matematika. Panjang stringnya tuh ada 10. Dimana di sini kan tadi panjang string itu ada 10. Panjang string dari matematika itu ada 10. Bentar, masih. Hmm. Terus tuh panjang string ada 10 kata terbaliknya Aki Matem itu ada itu ada ah ini kan yang terbalik tadi ya, kata terbaliknya tuh ada yang di sini tadi selama i-nya itu lebih dari sama dengan 0 bakalan i min min itu untuk mencetak kata terbaliknya yang stringnya ada 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Terus panjang string ada 10 kata terbaliknya ke bottom. Karena kalau misalkan katanya dibalik itu tidak sama, gitu kan ya, maka dia tuh bukan kata palindrom. Dan dia kalau misalkan bukan kata palindrom, dia tidak nggak bakalan cek bilangan, cek apa ya, cek huruf vokal, nggak bakalan cetak segitiga siku-siku, nggak bakal cetak dari bilangan ganjil juga. Tapi kalau misalkan dia hmm, apa ya, apa kalau misalkan dia katanya tuh palindrom, dia bakal ngecetak semuanya tadi. Dimana kan di sini tuh ada kata palindrom, jumlah huruf vokal, segitiga siku-siku, dia bakal ngecetak itu kalau palindrom katanya. Tapi kalau katanya tidak palindrom, dia langsung N kan, cuman menampilkan di mana di sini, bukan kata palindrom. Nama juga ya debugging. Programnya agak berat. Wow, lama banget. Sebentar, sebentar. Lama banget. Oh, belum ke debugging aja. Astagfirullahaladzim. Belum ke debugging. Belum keren. Baru nyadar, sorry, sorry. Bentar, Kak.
pas nggak jalan-jalan ya. Aku di sini bakalan coba masukin kata yang palindrom. Misalkan kata ya kata apa tadi kata. Kan kalau dibalik tuh masih ini kan. Tuh masih satu. Setengahnya lima. Satu, dua, tiga, empat ya. Nah, posisinya ada lima. Terbaliknya kata kata palindrom. Ya, dia termasuk kata palindrom. Nah, kata kalau dibalik ya tetap kata gitu tulisannya. Kan yang panjang setengah lima, jumlah huruf vokalnya dua. Nah, segitiga siku-siku ini dicetak dari jumlah huruf vokal, makanya dia pendek. Itu ada dari bilangan ganjil. Dari bilangan ganjil itu dicetak dari segitiga siku-siku. Itu. Oke, selanjutnya aku bakalan jelasin alur flowchartnya. Nah, di mana di sini ada start untuk dengan bentuk oval untuk memulai dan mengakhiri program, terus ada persegi panjang itu untuk progres di mana panjang sama dengan 0, vokal sama dengan 0, panjang sama dengan 0. Terus ada bentuk ganjil genjang itu input dan output. Terus ada bola ketupat, pernyataan kondisi di mana kata dengan indeks panjang kalau dia memenuhi dia bakalan ke panjang plus plus ke dan mengulang lagi karena ini while ya tadi makanya dia mengulang berulangan ulang lagi sampai dia tuh false barulah dia bakalan ngecetak eh, variabel panjang sama kata terbaliknya tuh apa. Terus di sini masuk ke perulangan di mana i sama panjang tuh panjang dibagi dua. Kalau misalkan memenuhi dia bakal ngecetak kata dengan indeks i, ada kata dengan indeks i, terus i min min karena tadi ini tuh untuk mengecek jumlah stringnya. Terus dia berulang terus terus sampai kondisi ini tidak terpenuhi atau false. Berulang ke perulangan selanjutnya di mana i sama dengan 0 tuh panjang dibagi dua. Kalau misalkan dia true dia bakalan ngecetak kata dan indeks i itu tidak sama dengan kata dengan indeks panjang dikurang satu min itu tidak sama dengan makanya kalau misalkan memenuhi dia bakal cetak palindromnya itu nol tapi kalau misalkan tidak memenuhi dia dia langsung ke i plus plus di sini juga kalau misalkan udah palindromnya nol dia tetap ke i plus plus gimana bakalan mengulang pernyataan kondisi ini lagi kan untuk cek katanya itu palindrom atau bukan untuk membalikin katanya. Nah, kalau misalkan udah tidak memenuhi atau udah false, dia bakal ngecek kondisi lagi di mana. Apakah palindromnya itu satu? Tadi kan udah aku bilang kalau misalkan palindromnya itu satu, itu kata palindrom. Tapi kalau misalkan nol, bukan kata palindrom. Nah, kalau memenuhi, dia bakal ngecetak kata palindrom. Tapi kalau tidak memenuhi, dia bakal ngecetak bukan kata palindrom, terus langsung ke N. Karena dia tidak akan mengecek kondisi-kondisi yang lain atau tidak mencetak yang lainnya karena bukan kata palindrom tadi kan. Kalau memenuhi kata-kata palindrom, dia akan ke perulangan. Di sini perulangan itu untuk mengecek huruf vokal, di mana i sama 0 tuh panjang. Kalau misalkan terpenuhi, dia bakal ngecek lagi di sini pernyataan kondisi while. Nah, kalau misalkan kata I, U, E, O, di katanya itu ada I, U, E, O, dia bakalan ke vokal plus plus bakal ditambah jumlah vokal itu kan. Nah, kalau terus diulang-ulang sampai dia false. Kalau udah false, dia ke I++, ulang lagi ke sini, sampai dia tuh false. Barulah ke mencetak hasil dari huruf vokal. Terus bakal mencetak kotak juga segitiga siku-siku. Mana di sini masuk lagi ke perulangan, di mana I sama satu tuh vokal. Kalau misalkan kalian lanjut ke list of word, perulangan dari perulangan, di mana C sama dengan satu tuh I. Kalau terpenuhi dia bakalan cetak bintang untuk segitiga sebanyak-banyaknya terus bakalan G++ terus sampai dia tuh false kalau udah false bakalan I plus plus. Nah, kalau misalkan I plus plus yang udah false juga dia bakalan ngecetak hasil dari deret bilangan bukan ngecetak hasil dari segitiga siku tadi. Terus di sini ada deret bilangan ganjil. Nah di sini kan bilangan ganjil tuh dimulai dari angka satu ya.
Nah, di mana I sama nol itu vokal. Kalau misalkan di sini juga nge-input hasil dari G, terus ini spasi. Kan dia input hasil G dulu nih. G satu kan tadi, makanya dia di input dulu, di outputnya di sini. Terus progress di mana G sama dengan G itu ya, plus 2 karena 1 tambah 2 kan, karena bilangan ganjil dari satu perkataan satu tuh ya ditambah 2. Nah, di sini I plus plus terus diulang sampai dia tuh false. Kalau dia udah false, barulah dia ngecetak N. Bukan ngecetak N, barulah program itu berakhir. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.